Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, kita kedatangan pasien sobat. Kipas angin Bokpen, mereknya adalah Nasional sobat tuh. Ini dia. Jadi kipas angin Bokpen ini jatuh dari atas meja sobat, sehingga dinamonya tidak bisa berputar, alias rontok begitu sobat ya. Ini dia dinamonya sobat. Ini dinamo baru saja saya gulung kembali sobat di tukang gulung dinamo ini. Nanti kita pasang pius sobat ya, karena menurut informasi dari penggulungnya tidak menggunakan pius gitu sobat. Oke, ini bodi sudah saya cuci nih sobat nih, bersih tuh. Nanti di dalam tutorial ini banyak hal-hal yang sobat perlu ketahui ya, apalagi bagi pemula begitu. Jadi saya mohon jangan di skip nontonnya gitu ya, kecuali untuk yang pakar ya silakan di skip nontonnya gitu ya, karena di dalam durasinya nanti ada tips dan trik gitu ya, ada tips dan trik yang perlu sobat pemula ketahui gitu ya. Oke, kita akan mengerjakan pemasangan fuse ya pada dinamo yang baru kita gulung ini ya. Oke, langsung kita eksekusi sobat. Ya, ini dia dinamonya sobat ya, yang baru datang dari tukang gulung dinamo sobat ini. Ini kalau di Bekasi sobat ya, di tempat saya ini ngegulung ini 125.000 sobat ini. Ini berat ya, dan cukup besar ini dinamonya untuk Bokpen Nasional ini. Kemudian untuk kabelnya dari tukang gulung dinamonya dirubah sobat, nggak apa-apa ya. Ini dirubah ke tipe Cosmos ini sobat. Ini Cosmos ori ya begini ya, atau Miyako ori ya begini kabelnya. Untuk setrum ini adalah biru sobat ya, biru ini setrum atau AC begitu. Kemudian speed 1 adalah abu, speed 2 kuning ini atau oranye, dan speed 3 adalah merah begitu ya. Kemudian dua kabel ini adalah kapasitor sobat. Nah sekarang coba kita buktikan sobat ya, kita buktikan mana yang setrum, mana yang speed, dan mana yang kapasitor running dan kapasitor starting ya di dua kabel ini. Untuk dinamo nasional yang ori sobat, atau yang asli begitu ya, untuk setrum adalah hitam ini. Kemudian speed 1 adalah kuning nih, speed 2 adalah biru, dan speed 3 adalah putih sobat. Karena kipas angin nasional Bokpen ini udah cukup lama ya usianya ya. Nah ini diganti dengan yang kabel Cosmos atau Miyako ya begini sobat ya. Ya, jadi kalau kabel nggak masalah sobat, yang penting jalurnya aja ya, jalurnya betul. Ini jalur untuk setrum, kemudian speed 1 abu, speed 2 kuning atau oranye, speed 3 adalah merah, itu aja ya. Nggak apa-apa kalau warna kabel sih sama aja ya. Coba kita cek dengan ampermeter, kita arahkan ke 2K nih ya, untuk DT9205 ya. Kemudian ini kita kasih isolasi sobat. Ya, ini pembuktian ya sobat ya, supaya sobat lebih paham begitu ya. Apabila mengalami bingung tentang warna kabel, ini caranya sobat. Dari dinamo keluar sebanyak 6 kabel sobat ya, 2 untuk kapasitor ini. Ya, kapasitor ini ada kapasitor di lilitan running dan kapasitor di lilitan starting sobat ini. Nanti kita akan mengetahui mana yang kapasitor running dan mana yang kapasitor starting ya, nanti kita cek. Nah untuk yang ke bawah ini adalah 4 kabel. Kita cek sobat, mana yang setrum, mana yang speed ya. Nah ini kita shortkan dulu ya, supaya dia nilainya rendah ya, 0 ya. Jadi dari kabel 4 kabel ini kita cek ke kabel kapasitor yang 2 ini. Kita cari mana yang short atau nilainya rendah. Itu adalah kapasitor dan setrum, kapasitor dan setrum. Kita cek mulai dari ini, contohnya speed 3 nih sobat, speed 3 ya, kita mulai ya. Kita cek ke 2 kabel kapasitor, kita cari nilainya yang rendah sobat, nilainya yang rendah ya nih.
Ya, ini nilainya masih tinggi tuh. Kita mau mencari kabel setrum sobat ya. Setrum dan kapasitor yang nilainya adalah short atau rendah ya. Ya, ini masih tinggi. Dari kabel merah kita pindah ke kabel abu nih. Kabel abu tuh. Kita cek ke dua kabel kapasitor, mana yang nilainya adalah short atau rendah. Ya, ini masih tinggi nilainya, masih tinggi. Ya, kita pindah lagi ke kabel oranye atau kuning. Ya, kita cek ke kabel kapasitor, kita cari nilainya yang short atau rendah. Ya, dia masih tinggi tuh ya. Ini sobat supaya tahu ya. Ya, ini kita tahu nih kabel biru ini kabel setrum sobat. Kita buktikan. Dari kabel biru, kabel setrum, coba kita cek ke dua kabel kapasitor ini. Nah, itu nilainya rendah sobat tuh, 002 ya, ohm. Atau short itu sobat ya, short ya. Yang satu lagi nilainya tinggi sobat. Yang satu lagi nilainya adalah short ya, 002 ohm. Otomatis dari biru dan hijau, biru dan hijau adalah setrum dan kapasitor sobat. Setrum dan kapasitor running. Nah, jadi biru ini yang dari 4 kabel ini adalah setrum sobat. Ini adalah AC ya, setrum atau AC lah begitu ya. Biar nulisnya rada pendek kan tuh. Biru adalah setrum dan yang hijau adalah kapasitor running sobat, R ya. Nah, begitu. Ya, jadi hijau ini adalah kapasitor R running. Ya, kalau yang sebelah kapasitor running R, maka yang abu ini adalah kapasitor starting S lah begitu ya. Nah, begitulah. Jadi sobat biar tahu ya. Jadi kita sudah bisa menentukan 3 kabel ini sobat, 3 kabel nih. Biru adalah kabel strum ya, kabel strum. Kemudian 2 kabel kapasitor ini adalah yang abu ini adalah kapasitor starting ini. Kemudian yang hijau adalah kapasitor running. Nah, kapasitor running ini sobat, yang hijau dengan yang biru ini sebetulnya satu jalur sobat tuh. Ya, di dalam lilitannya satu jalur, cuman dipisahkan ya, dipisahkan dengan 2 kabel ini. Yang satu untuk ke kapasitor ini sobat nih. Yang satu adalah untuk ke colokan ya, kabel colokan. Kenapa dipisah? Karena di ujung kabel biru ini sobat, kabel strum ini biasanya kita pasang fuse sobat, kita pasang fuse dulu gitu ya. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya kabel 5, kabel 6 begitu ya. Sebetulnya ini kabelnya 5 sobat. Sebetulnya kabelnya 5. Ini yang kabel kapasitor running, yang hijau ini dengan yang biru, ini salah satu juga nggak apa-apa sobat. Jadi jumlahnya 5 ya. Ini saya putusin misalnya ya. Ini. Ya sama aja kabelnya 5. Nah, pemasangan kapasitor adalah di sini 1 sobat, digabung ke kabel setrum 1. Yang satu lagi ke kabel abu begitu ya. Nah, ya, jadi kenapa kita paralel ya dengan kabel hijau ini dari kabel biru ini, kabel setrum ya supaya enak aja nyambungnya sobat ya. Nyambungnya kan terpisah gitu, jadi enak lihatnya. Oke, sekarang kita menentukan adalah jalur speed sobat. Ini kita sudah mengetahui nih sobat. Biru adalah kabel setrum atau AC. Nah, sekarang kita ukur aja sobat. Dari biru bolehlah kita ukur ya. Kita ukur ke 3 kabel speed ini. Mana speed 1, 2, dan 3 sobat. Yang nilainya tertinggi itu adalah speed 1 sobat ya. Karena speed 1 tuh lilitannya yang terpanjang ya, sehingga putarannya lemah ya, atau putarannya pelan begitu ya. Kita cari yang terpanjang, nilai hambatannya dari ketiga kabel ini. Ini berapa? 452 ini. Nah, ini lebih tinggi lagi, 543 yang ini. Nah, 300 ini rendah. Berarti yang terpanjang adalah abu sobat nih.
nilainya 540 ya. Nih sekali lagi, ini 452, ini adalah 540, ini 365. Jadi yang terpanjang adalah abu. Nah, abu ini adalah speed 1 sobat. Nah begitu. Sisa 2 kabel ini, 2 kabel kuning dan merah. Ini adalah speed 2 dan speed 3 sobat. Mana yang terendah adalah speed 3, yang terendah adalah speed 3. Ini 454, ini 300. Nah ini speed 3 sobat ya. Kenapa speed 3 yang terendah? Karena dia putarannya kencang sobat. Ini adalah speed 3, otomatis ini yang kuning adalah speed 2 gitu sobat. Nah tuh, jadi semakin nilai hambatannya tinggi, putarannya semakin pelan sobat. Semakin hambatannya rendah atau kecil, ini yang merah ini, maka putarannya semakin kencang. Makanya speed 3 adalah speed yang paling kencang sobat ya. Kemudian kuning speed 2 dan abu speed 1 gitu sobat. Oke, ini ketemu semua sobat tuh ya. Kemudian yang diganti sama si penggulung dinamo sobat, yang lama dia menggunakan 1,5 mikro sobat tuh. Karena dia menggunakan kawat yang rada gedean ya, maka dirubah menjadi 2 mikro sobat. Nah ini ya, ini menjadi 2 mikro sobat ya. Otomatis ini lebih kuat tenaganya sobat ya. Kenapa? Karena kawat lilitannya besar dan kapasitornya juga besar ya, 2 mikro ya. Coba kita bongkar sobat. Kita pasang adalah fuse ya. Nih kita pasang fuse, karena menurut informasi dari penggulungnya tidak menggunakan fuse sobat. Coba sobat lihat, kalau dinamo nasional tuh masang bautnya dia bolak-balik sobat ya. Nih baut dinamo depan, kemudian ini dari belakang tuh ya. Jadi selalu bolak-balik, ini dari depan dan ini dari belakang tuh ya. Kita pasang fuse sobat. Jadi kalau dinamo digulung ulang tuh dia menggunakan kawatnya adalah tembaga sobat. Itu yang bagus ya. Jadi tahan panas kalau tembaga itu. Tapi kalau yang KW itu yang aluminium mudah panas gitu sobat. Itu bedanya ya. Jadi kenapa ini saya gulung ulang sobat? Karena ini tidak ada yang jual sobat. Jadi dinamo nasional Bokpen ini tidak ada yang jual sobat. Saya cari di online nggak ada nih sobat. Ya, jadi penanganannya untuk dinamo yang terbakar begitu sobat ya, terbakar. Kalau enggak kita beli yang baru mendapat KW ya kita gulung ulang sobat, supaya dia kawatnya tembaga begitu ya. Kawat lilitannya tembaga begitu. Jadi saran saya kalau mau yang bagus ya digulung ulang sobat. Tarik aja. Ya. Nah, ini baru saja digulung sobat ya, baru saja digulung ya. Dia tidak ada fuse-nya sobat ya, karena tadi saya juga sudah kontak ke orangnya, tidak pakai fuse. Untuk itu kita pasang fuse sobat. Kita mulai dari kabel setrum sobat, adalah kabel biru ini ya. Nih, ini kabel biru, ini kita potong, kemudian kita paralel ke fuse ya. Jadi kalau sobat bagaimana cara pemasangan fuse ini ada di konten saya sobat. Pemasangan fuse yang mudah, cepat dan aman ya, ada, ketik aja. Kemudian jangan lupa untuk kata kunci selalu di belakangnya kita tulis dengan Ready Astra ya, itu channel saya, supaya nanti ya keluar ya konten Ready Astra begitu ya. Coba sekarang kita skemakan fuse-nya sobat ya. Kira-kira posisinya di sinilah ya. Nih, kita lihat di bawah sini untuk pengikat sobat ya. Pengikat fuse ini kalau di sini terlalu dekat sobat ya, terlalu dekat, jadi susah nanti kabelnya. Di sini saya sobat. Nah di sini ya. Nih, kita pasang di sini. Jadi saya menggunakan fuse yang 2 ampere 130 derajat sobat. 2 ampere 130 atau 135 derajat begitu sobat ya. Kita pasang di sini. Kemudian ini kabel biru, kabel setrum nanti kita putusin dulu sobat ya. Kemudian kita sambung ke kaki fuse ya. Nah ini
Ini kita ukur dulu ya, kira-kira seginilah sobat nih. Nih kita putusin ya, ya segini ya tuh. Saya menggunakan kabel tambahan ini, warnanya biru aja sobat ya, mau warna apa aja kabel terserah sobat, nggak masalah. Kemudian kita tekuk ujungnya supaya kawat soldernya dia bisa nempel ya, supaya kawat soldernya nempel ya tuh begitu. Kemudian sobat siapkan ini selongsong yang 1 mili, ini kecil nih sobat. Kemudian ini selongsong 3 mili ya, 3 mili. Selongsong yang 1 mili untuk pembungkus kaki ini sobat ya, supaya tidak nyambung ya. Nanti kalau kaki pius ini nyambung ya sama aja nggak pakai pius gitu sobat. Nah kemudian kaki pius juga kita tekuk sobat, kita tekuk ya supaya solderannya bisa nempel gitulah. Tuh kita tekuk ya dikit ya. Nih kita masukkan. Nah begitu ya tuh. Kemudian selongsong yang 3 mili ini untuk isolator kabel ya, kabel sedikit saja sobat tuh, sekitar 1 cm lah gitu sobat tuh. Ya sekarang kita ukur gitu sobat ya. Ini di sini, ini yang ada talinya sobat nih, supaya dia bisa diikat ya dari sini ya. Nih. Kemudian kita ukur kabel setrum ini, kabel biru ke sini. Ini kabel nggak bisa ditarik sobat ya. Ini jenisnya kabelnya kabel mati ini di sini. Jadi nggak bisa ditarik ini kabel. Ya kita ukur seberapa panjang kabelnya ya, seginilah nih ya. Ini kabel setrum kita putusin tuh, kemudian kita kletek ya, kemudian ujungnya kita tekuk sobat, kita tekuk. Nah begitu tuh ya, kita tekuk. Ini dimaksudkan supaya timah soldernya lebih banyak nempel gitu ya tuh. Nih yang menuju ke atas ini juga kita sambung sobat. Karena dia kurang panjang, kita sambung dulu sobat. Kita solder. Kemudian kita tutup pakai selongsong 3 mili sobat. Ya kita bakar. Oke tuh, ini selongsong yang pendek kita masukkan ke sini untuk menutup solderan gitu sobat ya. Nah, ini kita sambung ke sini. Ya, kaki pius kita kasih timah dulu sobat. Waktu nyolder pius jangan lama-lama sobat ya, karena kalau pius ini panas nanti putus sobat. Nanti putus ya, harus cepet nyoldernya ke sini ya. Ya, nyoldernya yang cepet sobat. Oke, tuh. Jadi nyolder pius jangan kelamaan ya, nanti panas malah putus. Ya, kemudian satu kabel lagi nih kita kasih timah. Oke, sip. Nah, kemudian kita tempelkan di kaki pius sobat, yang satunya ya. Nih. Oke, jangan terlalu lama nyoldernya. Tuh, ya, kita tutup. Nah, begitu sobat nih.
Ya, ini kabel biru yang kita putusin tadi sobat ya. Nih kita sambung ke kaki pius ya. Ya, gampang lah ya. Kita tutup begini tuh. Ini kita ambil isolasi nih. Nanti kalau yang nanya isolasi ukuran berapa, ini lebarnya adalah 22 mili atau 2,2 cm isolasi. Nih, kita double sobat. Ya tuh. Nggak double, kita taruh di sini sobat nih. Di bawah kabel ya. Nah, begitu tuh. Nah, gitu. Ya, kemudian tali tis kita siapkan. Ini saya menggunakan ukuran yang 2,5 kali 100 mili sobat ini. Ya, tali tis secukupnya. Nah, ini kepala piusnya harus dekat dengan lubang iketan sobat ya. Nah, lubang sini supaya kepala pius ini kita ikat dan nempel di kawat lilitan gitu sobat, sehingga apabila kawat lilitan ini panas maka piusnya akan putus sobat. Kemudian kita ikat. Nah, ini ada lubangnya nih sobat, sudah kita siapkan di sini tuh. Nah, begitu ya. Jadi waktu mengikat tali tis kita lihat sobat, jangan ada kawat lilitan yang ketarik ya, kemudian putus ya. Nah, ini nih. Nah, itu hati-hati sobat, itu ada kawat lilitan ya. Kita ambil yang sebelah atasnya sini nih. Nah, sebelah atasnya begitu. Ya, kemudian ini bekas solderannya kita ikat. Nah, begitu. Tuh, jangan terlalu kencang sobat ya. Kemudian di sini aman, ini ada bekas tali ikatan, ini kita ikutin aja di sini. Ya, selesai sobat. Ya. Ya, ini dia hasilnya sobat tuh. Ya, jadi kabel biru strum sobat, kabel biru strum ini. Nah, ini strum atau AC. Ini kita putusin, kemudian kita sambung ke kaki pius sobat ya. Ya, karena ini tidak bisa diulur sobat tuh, dia mati ya. Jadi kita sambung sobat. Kita sambung pakai kabel lagi ya untuk ke kaki pius begitu ya. Nah, ini kabelnya supaya nggak bergubat, ini kabel kapasitor kita taruh di bawah sini. Ya, nah begitu. Ini adalah kabel kapasitor. Ya, kita cek apakah sempurna pemasangan pius. Kita taruh di 2K. Nah, gitu. Ya, kita shortkan dulu. Oke, sudah 00. Jadi ke 6 kabel ini sobat, ke 6 kabel yang keluar dari dinamo, semua kabel yang keluar dari dinamo harus tersambung sobat. Harus saling tersambung, kemana aja tersambung sobat. Nih, kita ambil kabel biru, kabel setrum atau AC nih. Nih, kita cek ke speed 3 ya, tersambung. Ke speed 1 abu tersambung, speed 2 kuning atau oranye tersambung. Kemudian dari biru strum ke kapasitor, ke kabel kapasitor yang 2 ini, yang ini ya nilainya tinggi tersambung. Ini adalah kabel kapasitor starting sobat, starting ya. Kemudian yang ini tersambung. Nah, dia nilainya short sobat ya, 0 ya. Ini adalah kabel kapasitor running sobat, running ya. Oke, dengan demikian pemasangan pius sempurna sobat. Ya, kita gunakan tisu dan bensin. Tisu dan bensin. Ya, ini sudah saya bersihkan. Nah, ini sobat ini. Ini asnya sudah pernah diganti sobat ya, diganti baru ya tuh. Jadi dibikin sendiri sobat ya, karena kalau mencari as ini agak sulit. Nah, ini ada as yang begini sobat, ini as yang baru ini. Jadi dipotong aja sobat ya tuh, lihat tuh.
Nah, ini ujungnya juga dipotong, tidak terlalu panjang, ini dipotong. Kemudian dimasukkan begini dan ujungnya juga dipotong gitu sobat ya, segini ya. Nah, yang berubah kalau dia menggunakan as yang biasa ini sobat, yang biasa kayak begini. Ini bedanya di sini sobat. Ulir ini tidak bisa menggunakan baut ya, karena kalau yang ori kan dia menggunakan baut. Ya, tapi dia menggunakan spinner kayak gini sobat. Nah, ini kita akalin ya tuh. Tuh. Jadi tidak bisa menggunakan baut. Karena ini adalah punya kipas angin yang biasa nih asnya sobat ya. Ya, ini ulirnya miring sobat. Kalau baut ulirnya lurus ya. Ya karena kita modifikasi jadi menggunakan spinner kipas angin. Oke. Nah, kejadiannya sobat, kerusakan daripada dinamo ini karena dia jatuh sobat dari atas meja, maka ini rontok sobat. Karena ini neken ya. Jatuh begini jadi neken, jadi ini hancur sobat. Ini adalah stopper rotor ya. Stopper rotornya hancur, ini plastik. Kemudian ujung ini sobat, ujung rotor ini dia mentok ke sini sobat. Nah, kelilitan. Nah, begitu habis jatuh, yang pemilik kipas ini tidak mengetahui, langsung dinyalakan sobat. Begitu dinyalakan dia bunyi sobat ya, karena gesekan daripada pinggir rotor ini ke kawat lilitan. Kenapa dia gesek? Karena ininya rontok sobat. Nih stopper rotornya ini rontok ya, karena jatuh pada pecah gitu ya, sehingga ini goblak sobat. Begitu ini goblak, sehingga dia ujung rotor ini mentok ke kawat lilitan, sehingga terjadi short dan listrik sempat anjlok sobat ya. Listriknya sempat anjlok, kemudian terbakarlah dinamonya. Ini saya gulung ulang. Jadi apabila ada sebuah kipas angin yang bekas jatuh gitu sobat ya, jangan dinyalakan sobat, tapi buru-buru dicek dulu ya. Dicek dulu keadaan kawat lilitannya, apakah rotornya ini dia pecah sehingga dia akan mentok ke lilitan begitu ya. Jadi jangan dinyalakan, tapi dibongkar dulu dinamonya, dicek as rotornya begitu ya. Ini pelumas saya menggunakan Nicogress sobat. Kita ambil sedikit begitu, kemudian kita taruh di dalam busingnya nih. Kita putar-putar, putar-putar. Ya. Ya, ambil sedikit saja. Kita masukkan ke dalam busingnya. Karena kalau orang yang penggulung dinamo sobat, biasanya dia tidak memperhatikan lah ya untuk pelumas daripada dinamo ini ya. Karena yang bertanggung jawab adalah kita. Jadi kalau habis dari digulung dinamonya ya kita cek lagi sobat pelumasnya gitu ya. Jadi sama aja kalau sobat membeli dinamo baru sobat, dinamo baru yang KW RRT itu. Ya dibongkar sobat ya, as rotornya dibongkar, kemudian ditambahkan pelumasnya ya di dalam busingnya dan asnya begitu ya. Ya, kenapa? Karena mungkin saja dinamo itu sudah lama sobat. Sudah lama di gudang sehingga pelumasnya bisa aja kering begitu ya. Jadi kita tambahkan lagi pelumasnya gitu. Ya, kita kasih rata saja begini. Tuh. Ya, sebelah belakangnya. Ini ringnya kita tarik dulu ke depan sobat. Kemudian di antaranya kita kasih pelumas Nicogress begitu ya. Tuh. Kemudian kita tekan ke dalam, kita kasih lagi di depannya ya begitu. Oke, selesai ya. Kemudian ini adalah oli subbreaker motor sobat nih, warnanya merah. Kita kasih 2 tetes, 2 tetes, 2 tetes, 2 tetes. Kemudian ini di dalam busingnya juga kita kasih 2 tetes, 2 tetes. Oke ya, kita masukkan ke sana, putar 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 putar, masuk ya. Kemudian tutup belakangnya. Ya. Ini ada belahannya, ini coakan untuk kabel sobat ya. Tuh
Oke, masuk tuh. Ya. Ya, kita lap tisu dan bensin sobat. Supaya di dinamo ini tidak ada minyak-minyak yang tersisa di sini ya, nanti menangkap debu dia. Oke, selesai itu. Kita pasang baut ini. Masang bautnya bolak-balik sobat ya. Ini dari depan. Ya, jangan terlalu kencang dulu, asal masuk saja. Ini juga dari depan. Ya, kemudian ini dari belakang. Ini juga dari belakang. Jadi bolak-balik sobat. Ya, langsung kita kencangkan, menyilang ke sini. Oke, kita balik. Oke, menyilang ke sini. Oke, selesai sobat. Kemudian kita putar sobat. Nah, ini agak keras sobat ya. Kenapa keras? Karena setelah kita pasang baut sobat, kita pasang baut, maka posisi busing depan dan belakang kurang lurus ya. Kurang lurus atau kurang center. Rumusnya adalah kita ketok sobat. Kita ketok ya, kita lihat. Nah, dia kurangnya ke sini, kita ketok ya sobat. 1, 2. Maka dia loncer sobat tuh. Oke. Ya, kalau kurang boleh kita tambahkan lagi di sini 1. Nah, loncer sobat. Oke, kita pasang pennya. Oke, sip. Tuh. Ya, toleransinya ada sobat ya. Tuh. 1 sampai 2 mili toleransi maju mundurnya as sobat ya, as rotor. Oke, sip. Ya, terakhir kita tes lagi ya sebelum dipasang. Kita taruh di 2K. Nah, kita shortkan dulu. Oke. Kita cek lagi sobat, semua kabel harus tersambung sobat ya, atau saling terhubung ya. Yang mana aja, kita mau dari mana aja sobat, terserah ya. Nih, tersambung. Ke biru tersambung, merah tersambung, ke abu tersambung, ke oranye tersambung. Jadi dari mana ya sobat ya, dari mana aja kesambung sobat ya. Mau dari mana aja nih, dari oranye nih, dari oranye ke merah tersambung, ke biru tersambung, ke abu tersambung, ke kapasitor ini tersambung, kapasitor tersambung. Dengan demikian sempurna sobat. Ya, sekarang kita rakit ke dalam bodinya sobat. Sekarang ini adalah bodinya tuh. Nah, ini sobat, ini pecah ya tuh. Ini sudah saya tambal sobat. Ya, sobat bisa menggunakan ini ya. Ini adalah baking soda ya. Baking soda dan lem Korea sobat. Ini. Jadi ini somplak sobat ya, pecah ini. Somplak, kemudian caranya sobat, caranya ini bagian luar kita kasih isolasi nih sobat ya. Nih, kita kasih isolasi ya, kita kasih isolasi. Kemudian bagian dalamnya ini kita taburi, ini taburi oleh baking soda ya. Kita taburin biar rata begitu, kemudian kita tetesin dengan lem Korea gitu ya. Jadinya begini tuh, keras sobat ya, keras tuh. Oke, baking soda dan lem Korea. Nah, ini sobat, ini ada kenop ini sobat, kenopnya ini pecah juga sobat tuh. Tuh ya, pecah ya, retak tuh. Tuh. Jadi ini kalau nggak kita tambal nanti takutnya somplak sobat. Ya, untuk menambalnya ini kita gunakan benang dan lem Korea sobat. Ya, caranya ini kita balut nih. Ini adalah benang bangunan sobat ya, benang bangunan ini.
Ya, ini kita balut ya sobat, ini kita balut ya tuh, kita balut begitu tuh. Kemudian ini kita tekan-tekan biar rata ke bawah gini, kita balut lagi. Jadi benangnya jangan numpuk sobat ya, jangan numpuk ya. Tuh, kita tekan lagi tuh, kita ratakan. Nah, jangan sampai atas ya, jangan sampai atas, karena cowakan itu untuk masuk ke pennya ya. Nah, cukup di sini batasnya nih ya. Kemudian kita tarik sobat, ini kita tarik ya, kita tarik. Nah, dia rapat tuh, kita tetesin pakai lem Korea. Nah, begitu. Ya, nah ini biar kekunci dulu sobat tuh ya, jadi dia ngunci tuh. Kemudian kita siram lagi. Nah ini sisanya kita potong sobat. Oke tuh, oke sip tuh ya. Kita tunggu sampai kering sobat. Kita pasang ini saklar speed sobat ya, ini model lama sobat. Ini karena knopnya sudah banyak yang pada hilang sobat ya, ini knopnya banyak yang hilang, ini hilang sobat nih. Kemudian ujungnya dia begini sobat tuh, jadi nggak masuk lah ya tuh, dia ngeplos sobat tuh, karena knopnya yang orinya sudah hilang. Ini kita ganti ya sobat, saklar speed kita ganti baru. Ini saya menggunakan ini sobat, saklar speed yang biasa lah ya, ini banyak ini di toko nih tuh. Ini yang model tarik ya, nggak apa-apa lah. Yang model tarik kita lepaskan, kita gunakan yang putar aja sobat ya ini tuh. Oke, ini kita lepaskan ya talinya tuh. Kemudian ini pernya kita patahkan sobat ya, ini nggak kita gunakan, ini tidak digunakan. Tuh, ini patahkan saja sobat ini tuh. Ini pernya nggak kita pakai. Kemudian ini sisanya nih kita patahin sobat ya tuh ya, rata ya. Ya, supaya nanti ini juga bisa masuk ke sini sobat tuh ya, tuh masuk dia ya tuh ya. Kalau ini kan ngeplos sobat tuh, ini ngeplos ya. Ini kita tidak gunakan, kita ganti pakai saklar speed yang RRT lah begitu ya, karena itu common use sobat ya, atau multi, bisa dipakai hampir di semua kipas angin ini. Yang ini ya murah, ini paling mahal 15.000 nih sobat. Nih jarak lubangnya kurang pendek ya, ini kepanjangan ini. Nanti kita bikin lubang baru sobat ya, lubang baru supaya dia masuk di tengah-tengah sini. Nah begini sobat tuh, jadi kita opal ya nih, yang sini kita opal, yang sini juga kita opal tuh. Oke, saya menggunakan paku sobat dan gas ya. Oke, kita opal dulu sobat. Nah ini sobat ya, kita panasin lah ya pakai paku besar ini sobat nih tuh. Jadi lubangnya kita bikin opal ya, supaya dia di tengah-tengah ya, pinnya ini tengah-tengah lubang ini ya. Coba lihat ini sobat ya, saklar speed yang di atas ini adalah untuk kabel dari colokan ya, atau listrik masuk ke sini. Ini sebutnya saklar 0 gitu sobat ya. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah speed 1, tengah speed 2, dan kanan speed 3 sobat. Ini naruhnya begini sobat. Nah, supaya dia mendekati ke sini ya, ke arah dalam ya, begini. Nih, kita pasang. Ya, nggak kelihatan ya tuh. Nah, ini. Tuh ya, supaya dia center ya. Karena ini tadi masuknya begini sobat nih. Masuknya begini. Nah, begini. Tuh. Ya.
kita balik. Nah begitu, kita kencangkan. Oke, sip ya. Nah begini sobat tuh ya, ini sudah kita kuat ya dengan tali ya. Jadi kalau benang ini sobat, ini benang bangunan apabila tersiram oleh lem Korea maka seperti kawat ini sobat, keras ya. Tuh masuk. Oke tuh. Oke, selesai. Nah sekarang kita pasang timer sobat. Ini knopnya nggak ada nih sobat, knopnya nggak ada ya, putarannya nggak ada. Saya mau modif pakai ini sobat, putarannya tuh ya. Pokoknya yang penting bisa untuk knop gitu sobat ya. Ini adalah knop daripada mesin cuci sobat, mesin cuci 2 tabung tuh. Jadi masuk beginilah sobat ya, tuh masuk ya, tuh on ya, tuh bergerak ke sini, off. Oke, ini adalah timer. Kalau sobat tidak mau menggunakan timer ya nggak apa-apa sobat, nanti kabelnya langsung aja ya ke sini, saklar 0 sini ya. Nah ini yang pinnya menghadap ke sebelah dalam ya, jangan terbalik begini, sebelah dalam begini. Nah ini sobat. Nah kalau saya menggunakan knopnya sobat, ini nggak nyampe sobat, ini terlalu dalam ya, terlalu dalam ini pinnya ya, atau asnya ini terlalu dalam tuh, jadi nggak kena sobat ya. Untuk itu ini kita pendekin ya sobat nih. Nah ini dudukan bautnya ini kita pendekin ya 1 cm ya, 1 cm karena sudah saya ukur tadi sekitar 1 cm sobat ya. Ini masuk sobat, nih tuh masuk dia. Nah kita lihat di sini tuh masuk sobat tuh, jadi bisa mutar lah ya, tuh bisa mutar sobat ya, sesuai ya tuh ya. Tapi ujung as ini nggak mentok sini sobat, nggak masuk ke dalam lubang sana karena ini kepanjangan nih dudukannya nih. Ininya kita potong 1,2 cm. Nah ini sobat nih, tuh segitu tuh ya, kita potong, ini kita potong sobat, kita kurangin 1,2 cm ya. Saya gunakan ini alat spesial untuk motong plastik, papras begini ya. Oke, kita potong sobat. Nah ini sobat, kita potong 1,2 cm ya, atau 12 mili tuh, menggunakan ini sobat tuh ya. Ini sudah saya potong, kemudian saya bikin lubang bautnya tuh ya, jadi pendek sobat ya. Ya saya pikir sobat paham lah ya, yang penting dia antara as ini, as timer dan ini masuk sobat ya, sampai kepada ini pinnya ini pin ini ya, atau stopper ini ya. Coba kita pasang ini sobat ya. Ini kita masukkan dulu untuk supaya dia tahu ukurannya ya. Nah tuh sudah masuk tuh ya. Kemudian ini kita masukkan, ya kita luruskan. Nah tuh masuk, kemudian kita baut dulu ya. Ini gampang sobat ya, saya pikir sobat paham lah ya, karena dia ketinggian jadi tidak masuk ya ke dalam knopnya gitu. Jadi kita papras, kita potong 1,2 cm atau 12 mili. Nah begini, nah gini sobat, ini dalam keadaan off sobat ya. Coba onnya kemana nih? Nah ini off ya. Kemudian ini kita cabut lagi nih tuh. Coba kita sesuaikan, kalau off ini berarti ini off ya, tuh ini on
Ya kira-kira beginilah tuh. Off, ini on, ini off. Oke, sip. Tuh selesai kita men-setting knob sobat ya, karena ini memang model lama, ini model lama susah mencari knobnya nih. Tuh nih, saklar speed sudah kita ganti dengan yang KW RRT ya, cocok lah. Hanya lubang ini ya, lubang bautnya kita opal ya, supaya dia lebih pendek ya jarak bautnya nih, kita sesuaikan lah begitu. Kemudian ini timer sobat ya. Jadi fungsinya timer tuh apabila kita misalnya kalau mau nyalakan supaya 2 jam dia atau 1 jam dia stop atau berhenti kipas anginnya, ya kita pakai timer sobat ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam begitu ya. Tinggal kita puter aja begini tuh ya. Oke, ini off. Ya, sudah selesai nih, kita masukkan dinamonya sobat. Ya, ini kita pasang begini sobat. Ini ada lubang untuk ke bodinya ini sobat, ini 2 ini, dan 2 di kiri kanan. Nah, tuh. Jadi ini dinamonya kita gulung-gulang, soalnya di online tidak ada sobat. Di toko online tidak ada yang namanya dinamo nasional kayak gini ya. Karena kalau kita rubah dengan dinamo yang lain itu nggak cocok sobat. Jarak lubang ini ya, lubang bodinya ini nggak cocok ya. Terlalu kekecilan. Kalau ini gede nih sobat, ini lebar ya. Jadi solusinya sobat, kalau dinamo yang sulit dicari di pasaran ya kita gulung ulang sobat. Kita gulung ulang ya. Untuk dinamo ini 125.000 dengan menggunakan kawat tembaga gitu sobat ya. Ya cukup saja, jangan terlalu kuat karena ini plastik. Oke, sip. Tuh kita cek lagi. Oke, 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 sip. Sini. Tuh masuk begini tuh ya, kita gencet di sini nih. Ya kalau posisi kapasitor di mana ya sobat ya, kalau kesulitannya di mana aja di sini ya, nggak apa-apa ya. Coba pindahin ke sini nih ya, mudah-mudahan nggak ada masalah ya di sini ya. Ya kita pindahkan ke sini aja lah. Tuh ya, ini kabel colokannya. Yang punya kipasnya bawa yang begini sobat nih. Ini bagus sih ya, bagus ya nih. Ini ujungnya kita potong ya sobat. Kita potong saja begini. Tuh. Kemudian kita kletek. Tuh kabel colokan. Ya coba ini pin-pinnya kita kasih timah ini di saklar speed. Tuh. Kita kasih timah sedikit tuh. Oke. Nah, dari sini sobat perhatikan ya, perhatikan. Mudah-mudahan langsung paham ya. Nih. Nih sobat, ini 2 kabel dari colokan ini boleh bolak-balik ya, karena ini kabel listrik ya. Tuh, yang satu dia langsung ke sini sobat, ke saklar 0 sini. Kita tunggu sebentar karena saya menggunakan solder yang 60 watt ini sobat. Sudah terpasang. Satu kabel lagi dari colokan kita sambungan ke timer sini sobat nih. Ke timer ya. Ke timer sobat, kaki yang mana aja bolak-balik. Tuh. Ya, saya ulang sobat, ini dari colokan, ini adalah ini nih. Dari colokan yang satu ke timer, ke kaki mana aja ya, ke timer,
dan satu kabel lagi dari colokan ke saklar 0 di atas ini sobat. Nih, yang di bawah ini untuk speed ya, di bawah untuk speed. Oke, sekarang kita ambil, nah ini kabel dari dinamo nih yang 4 ini sobat. Sekarang kabel dari dinamo ini kabel setrum yang biru sobat, kita sambung ke sini sobat, ke timer. Ini kan dari colokan dia masuk, kemudian keluar ke kabel biru strum dari dinamo sobat, dari dinamo kabel biru. Kita kasih timah dulu. Tuh. Nah ini ke timer sini. Ke timer tuh. Nah ini sobat, ini kabel biru adalah kabel setrum dari dinamo. Kabel setrum kita masukkan ke timer sobat. Apabila sobat tidak menggunakan timer, maka kabel dari colokan ini kita gabungkan saja ke kabel biru ya, kita langsungkan. Dengan demikian tidak menggunakan timer gitu sobat. Nah ini kabel speed sobat, udah tinggal dipasang aja di sini. Nih speed 1 adalah yang sebelah sini, sebelah kiri speed 1. Nah kita tunggu sebentar tuh ya, speed 1 abu sebelah kiri, oranye atau kuning speed 2 di tengah sobat, di tengah sini ya, di tengah sini. Ini karena tempatnya sempit nih sobat. Oke, speed 2. Speed 3 adalah merah sebelah kanan. Ya kita tunggu biar kering. Oke selesai. Nah, coba sobat perhatikan, dari colokan satu kabel dia langsung ke saklar 0, langsung ke sini sobat, saklar 0. Kemudian satu lagi dari colokan ke timer sini. Ini kan ada 2 pin ya, 2 kaki, yang satu kaki lagi dia sambung ke kabel setrum. Wah ini warna biru, kabel setrum. Kemudian speed ya udah dipasang di bawah sini sobat. Kiri speed 1, tengah speed 2, dan kanan ini speed 3 ya, abu, kuning, merah. Udah selesai tuh ya. Kemudian di bawah sini kita atur aja sobat. Ini bisa kita bendel ya, ini kita bendel supaya dia jadi stopper di sini gitu. Tuh. Oke. Ya, sekarang kita pasang kabel kapasitor sobat. Ini kita kasih selongsong dulu. Nah, kemudian kita sambungan ke kapasitor, boleh bolak-balik yang mana aja sobat. Yang mana aja ya, bolak-balik. Ya, kita tutup. Kemudian kita bakar. Oke, satu kabel lagi kapasitor, ini kita kasih selongsong dulu. Kemudian kita sambungkan kabel kapasitor, boleh bolak-balik sobat. Dan kita bakar karena ini adalah selongsong bakar. Oke, selesai tuh. Kabel-kabel kita rapikan ke sini tuh, ada tempatnya tuh. Ya, di sini ada tempat-tempatnya lah sobat, tahu lah ya. Yang penting tidak kejepit baut gitu ya. Ya selesai sobat. Sekarang kita cek lagi tombol depannya ini. Iya ini. Nah iya ini speed 1 ya, 2, 3, 0. Oke. Kemudian ini adalah timer sobat. Ini dalam keadaan off ya, on kita ke kiri. Nah itu bunyi tuh. Ya itu bunyi ya. Kalau off dia ke kanan. Oke sip. Oke sekarang kita tes pakai listrik sobat. Nah, ini kita kasih tanda dulu. Dinamo box pen sobat ya. Jadi mutarnya ke kiri, mutarnya ke kiri, mutarnya ke kiri kalau kita lihat dari belakang. Kenapa? Karena baling-balingnya di sebelah belakang sobat. Nah ini
Semua yang baling-baling di belakang maka putarannya ke kiri kalau dari belakang, tapi kalau dari depan ya putarnya ke kanan gitu sobat ya. Jadi kemarin tuh ada sobat kita yang bertanya, kok kenapa tiba-tiba putaran dinamo Bokpen ke kiri? Emang ke kiri sobat, emang ke kiri ya, karena baling-balingnya di sebelah belakang begitu ya. Kita colokan ke listrik. Hati-hati ini, jangan dipegang di sini, mengandung arus. Kemudian kita angkat, awas jangan dipegang, ada listriknya di sini. Jangan lupa timernya di-on-kan dulu sobat ya, di-on-kan dulu ke kiri. Nah, sudah bunyi ya. Kemudian kita putar speed 1. Oke, berputar sobat. Speed 2. Oke. Speed 3. Oke. 0. Oke, sempurna sobat. Ya, kita cabut. Ya, langsung kita tutup sobat. Ini kita pasang baling-baling. Ini ada pennya sobat ya. Ini ada pennya nih. Pen di as ini dia harus masuk ke tengah sini sobat ya, ke tengah sini. Ya, oke. Tuh. Kita kunci, putar ke kiri. Putar ke kiri sobat ya, tuh ke kiri. Kalau membuka ya otomatis putar ke kanan sobat. Kenapa kita menggunakan spinner yang model begini sobat? Karena asnya sudah diganti ya, asnya sudah diganti, sehingga kita menggunakan spinner kipas angin kayak begini, yang seharusnya kan dia baut begitu ya. Ya, langsung kita tutup. Nah, karena dia menggunakan spinner gini sobat, dia mentok ke bodi belakang ya, otomatis ini kita lobangin gitu sobat ya, supaya dia begini tuh ya, tidak menyentuh bodi ya. Tuh rapat ya, rapat semua. Oke, nah ini yang kita tambal sobat ya. Ya baguslah ya. Oke, kita baut sobat. Masang bautnya kita mulai dari pinggir-pinggir sobat ya, pinggir-pinggir ya, supaya kita mengunci dulu ya. Oke, cukup dulu, jangan terlalu kuat karena ini plastik sobat. Ini skrupnya panjang sobat ya. Oke, jangan terlalu kuat ya, kita putar. Oke ya, sebelah sini bagian bawah ini sobat, ini ya lubang yang bawah sobat. Oke, cukup ya. Setelah 4 sisi ini kita kasih skrup, kemudian bagian tengahnya ya kita pasang skrupnya ya. Oke, cukup saja sobat, jangan terlalu kuat ya karena ini plastik. Oke, nah ini terakhir sebelah atas. Oke, selesai sobat tuh. Ya, 8 skrup bodi sudah terpasang semua. Tuh, rapih. Kemudian kita tutup swingnya nih, ini swing sobat ya, swing. Tuh. Ini roda untuk pengunci swing sobat ya. Kita mau cepet atau mau lambat ini sobat. Ya, masangnya begini, tuh. Ya, masangnya begini, tuh. Oke, nih. Kemudian ada ini menggunakan snap ring, e-ring. Kita masukkan, ini ada relnya sobat ya, ini ada relnya. Kemudian kita tekan. Oke, kita tutup. Nah, dia kalau dikencangkan ke kanan sobat, ini sempit ya, tuh ini keras nih, jadi rada keras ya, jadi mutarnya lambat. Tapi kalau kita kendorkan ke kiri maka dia loncer sobat ya, tuh
Kita kendorkan ke kiri dia loncer sobat, kita tekan ke kanan maka dia rada seret ya. Oke, selesai sobat. Sekarang kita tes lagi, kita colokkan ke listrik. Ini adalah timer, kita putar ke kiri, nah supaya dia bunyi tek begitu ya. Kalau dia putar ke kanan ke sini sobat, itu untuk timer ya, 1 jam 2 jam gitu ya. Ini hidup ya, tuh dia bunyi. Speed kita putar 1 ya, tuh. Nah dia swingnya mutarnya pelan sobat ya. Kalau kita mau kendoring kita putar ke kiri sobat, tuh maka dia cepet ya tuh ya. Speed 2, speed 3, 0. Demikian sobat tutorial kita bagaimana cara menghidupkan kembali kipas Bokpen ini sobat ya. Kipas angin Bokpen, mereknya adalah Nasional sobat, Nasional Bokpen. Yang tadinya sobat, yang tadinya adalah mati total karena ini jatuh sobat ya. Jatuh dari atas bupet begitu, sehingga dinamonya mengalami kerusakan, terbakar. Kenapa terbakar? Karena rotornya menyentuh ke kawat lilitan sobat ya, sehingga dinamonya konslet terbakar. Kemudian kita gulung ulang sobat, gulung ulang di Bekasi. Untuk Bokpen Nasional ini harganya 125 sobat ya, dengan kawatnya tembaga gitu ya. Ya ditunggu atau 1 hari kelar lah sobatnya menggulung 125.000. Kenapa? Karena kalau beli di online tidak ada sobat, dinamonya tidak ada ya, karena ini model lama ini. Jadi kita gulung ulang aja sobat. Kemudian di dinamonya yang kapasitornya yang lama 1,5 mikro diganti 2 mikro sobat, karena kawat lilitannya cukup bagus lah begitu ya, cukup besar begitu, jadi diganti 2 mikro. Kemudian yang lain sobat, ini adalah saklar speed yang bawaan ya. Jadi karena ini kita tidak punya knopnya sobat, ini model lama ya, tuh modelnya begini nih. Jadi knopnya kayak radio nih sobat ya, radio kayak begini. Karena kita tidak punya knopnya sobat nih, knop ini, jadi kita ganti dengan saklar speed umum ya, yang RRT itu. Ternyata dia cocok ya, cuman jarak lubangnya perlu kita opal begitu ya. Kita opal supaya bautnya masuk begitu. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.